Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevi Apriani dari Program Studi Administrasi Bisnis 4D Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Menurut Hasibuan tahun 2007 menyatakan bahwa sistem penilaian prestasi kerja adalah suatu pendekatan dalam melakukan penilaian prestasi kerja pegawai di mana terdapat berbagai faktor seperti faktor kelemahan dan kekurangan, faktor realistis dan objektif, yaitu hasil penilaian mengandung unsur nilai positif, negatif, dan kesempatan untuk memahami faktor dokumentasi dan arsip kepegawaian, yaitu bahan pertimbangan dalam setiap keputusan yang diambil menyangkut kepegawaian. Adapun tujuan penilaian prestasi kerja. Dalam melakukan penilaian terhadap karyawan ini, biasanya perusahaan mempunyai tujuan yang jelas, yaitu yang pertama, untuk memantau dan pencapaian organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu untuk mendorong dan memotivasi para karyawan secara terus-menerus guna mengembangkan keterampilan mereka. Yang keempat yaitu sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan agar dapat mendapat performance kerja yang baik. Yang kelima yaitu sebagai kriteria di dalam melaksanakan seleksi dan penempatan kerja. Yang keenam yaitu sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan job description. Yang ketujuh yaitu sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan di dalam perusahaan. Ada berbagai metode penilaian prestasi kerja yang bisa digunakan dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja. Dasarnya yaitu yang pertama ada cara penilaian yang tidak sistematis. Cara penilaian yang tidak sistematis dan dilakukan secara kebetulan sering berbahaya dalam penerapannya. Misalnya ada suatu jabatan yang kosong pada suatu organisasi, baru kemudian diadakan penilaian seketika terhadap para karyawan untuk kemungkinan pengisian jabatan tersebut. Tentu saja cara ini kurang tidak sistematis karena baru dilakukan pada saat ada lowongan dan tidak konsisten. Yang kedua yaitu ada penilaian sistematis yang tradisional. Penilaian yang sistematis dan dilakukan secara berkala mempunyai banyak manfaat bagi organisasi. Pertama, memberikan informasi yang sangat membantu di dalam keputusan-keputusan yang menyangkut masalah-masalah seperti promosi, layoff, dan transfer. Kedua, dapat digunakan untuk mendorong dan memimpin pengembangan karyawan. Kebanyakan orang ingin mengetahui bagaimana mereka bekerja. Adapun yang ketiga yaitu perbandingan karyawan dengan karyawan, the factor comparison method, yaitu suatu cara untuk memisahkan penilaian seseorang ke dalam berbagai faktor. Faktor seperti kepemimpinan, inisiatif, dan dapat tidaknya diandalkan dipilih untuk maksud-maksud penilaian tersebut. Ada pula ranking, the ranking method atau the simple method, yaitu cara yang paling sederhana menilai prestasi kerja adalah dengan membandingkan karyawan yang satu dengan karyawan lainnya untuk menentukan siapa yang lebih baik. Perbandingan dilakukan secara keseluruhan, artinya tidak dicoba dipisah-pisahkan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Selanjutnya ada grading. Pada suatu metode ini, definisi yang jelas untuk setiap kategori telah dibuat dengan seksama. Kategori ini untuk prestasi kerja karyawan misalnya adalah baik sekali,
memuaskan, dan kurang memuaskan, yang masing-masing memiliki definisi atau kriteria yang jelas prestasi kerja karyawan dibandingkan dengan definisi masing-masing kategori ini untuk dimasukkan ke dalam salah satunya. Ada pula skala grafis, merupakan metode penilaian tradisional yang paling banyak digunakan. Pada metode ini, baik tidaknya seorang karyawan dinilai berdasarkan faktor yang dianggap penting bagi pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kemudian masing-masing tersebut seperti misalnya kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, sikap, dan dapat diandalkan dibagi ke dalam berbagai kategori, baik sekali, cukup, kurang, dan sebagainya. Lalu ada penilaian dengan menggunakan manajemen berdasarkan tujuan. Manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective atau yang sering dibilang MBO adalah suatu gaya yang dewasa ini banyak digunakan untuk berbagai kepentingan dalam usaha mencapai tujuan organisasi, dalam menentukan berbagai sasaran yang melibatkan para anggota organisasi, dalam menentukan berbagai sasaran yang ingin dicapai oleh para pegawai. Instrumen ini mengkombinasi antara pengembangan dan evaluasi adalah pendekatan formal yang mensyaratkan pengembangan rencana tujuan yang rinci pada suatu level organisasi. Pada saat digunakan untuk evaluasi, maka tujuan yang dirumuskan dapat digunakan untuk yang pertama ada mengidentifikasi hasil tertentu yang diinginkan dan tindakan yang harus diambil. Ada pula menentukan batas waktu pencapaian tujuan organisasi, menentukan biaya untuk pencapaian tujuan secara cepat. Selanjutnya ada manfaat penilaian prestasi kerja. Yang pertama yaitu perbaikan prestasi kerja. Dengan penilaian prestasi kerja akan memungkinkan karyawan, manajer, dan departemen personalia dapat memperbaiki kegiatan-kegiatan mereka demi perbaikan prestasi kerja. Yang kedua yaitu penyesuaian kompensasi. Penilaian prestasi kerja akan membantu bagian pengambil keputusan yang dalam menentukan kenaikan upah, pemberian bonus, dan bentuk-bentuk kompensasi yang lain. Ada pula keputusan-keputusan penempatan, promosi, transfer, dan demosi atau penurunan jabatan. Biasanya didasarkan pada prestasi kerja masa lalu atau antisipasinya. Promosi seringkali merupakan bentuk penghargaan terhadap prestasi kerja masa lalu. Yang keempat yaitu kebutuhan latihan dan pengembangan. Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan latihan. Demikian juga prestasi kerja yang baik merupakan pencerminan potensi yang harus selalu dikembangkan. Yang kelima yaitu menjamin kesempatan kerja yang adil. Penilaian prestasi kerja secara akurat akan menjamin keputusan-keputusan penempatan internal yang diambil tanpa diskriminasi. Ada pula yang keenam yaitu hasil dari penilaian prestasi kerja yang terdokumentasi ini yang paling banyak digunakan untuk kebutuhan reward finansial, promosi, mutasi, dan demosi, serta untuk pelatihan, perencanaan sumber daya manusia, seperti proyeksi jumlah dan mutu karyawan yang dibutuhkan. Ada juga kendala-kendala penilaian prestasi. Yang pertama ada keputusan di bidang kepegawaian, yaitu berdasarkan sistem penilaian kinerja yang formal dan terstandar. Ada juga proses pemilihan hendaknya secara seragam untuk semua pegawai. Ada pula standar dan penilaian dikomunikasikan kepada pegawai. Yang keempat ada juga pegawai diberikan kesempatan untuk menyetujui atau tidak menyetujuinya. Penilaian diberi petunjuk bagaimana cara melakukan penilaian secara tepat dan sistematis. Yang kelima yaitu akibat perbandingan. Menilai karyawan satu dengan yang lain bukan atas persyaratan kinerja yang sebenarnya.
Ada pula kesalahan penilaian karena penilai kurang selektif dalam penilaian sehingga hasil penilaian kurang maksimal. Selanjutnya, ketidakpastian penilaian seperti penilaian kurang percaya diri, keterbatasan pengetahuan mengenai pekerja. Selanjutnya ada unsur-unsur penilaian prestasi kerja. Yang pertama ada kesetiaan. Kesetiaan penilai mengukur kesetiaan karyawan terhadap pekerjaannya, jabatannya, dan organisasi. Kesetiaan dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua ada kejujuran. Penilai menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya, memenuhi perjanjian baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, seperti para bawahannya. Kedisiplinan, penilaian menilai disiplin karyawan dalam memenuhi peraturan-peraturan yang ada dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya. Selanjutnya ada kreativitas. Penilai menilai kemampuan dalam mengembangkan kreativitasnya untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga bekerja lebih berdaya guna dan berhasil guna. Kerjasama. Penilai menilai kesediaan berpartisipasi dan bekerja sama dengan karyawan lainnya secara vertikal atau horizontal di dalam maupun di luar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan akan semakin baik. Ada pula kepemimpinan. Menilai kemampuan berwibawa dan dapat memotivasi orang lain atau bawahannya untuk bekerja secara efektif. Lalu ada kepribadian. Karyawan dari sikap, perilaku, kesopanan, periang, disukai, memberi kesan menyenangkan, memperlihatkan sikap baik serta berpenampilan simpatik dan wajar. Lalu ada prakarsa. Menilai kemampuan berpikir yang orisinil dan berdasarkan inisiatif sendiri untuk menganalisis, menilai, menciptakan, memberi alasan, mendapatkan kesimpulan, dan membuat keputusan penyelesaian masalah yang dihadapi. Lalu ada kecakapan. Kecakapan karyawan dalam menyatukan dan menyelaraskan bermacam-macam elemen yang semuanya terlibat di dalam penyusunan kebijakan dan di dalam situasi manajemen. Lalu ada tanggung jawab. Menilai kesediaan karyawan dalam mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang dipergunakan, serta perilaku kerjanya. Selanjutnya ada faktor-faktor mempengaruhi prestasi kerja. Faktor A, faktor finansial, adalah semua hal yang menyangkut aspek jasmani dan kesejahteraan karyawan seperti upah atau gaji, macam-macam tunjangan, bonus, dan jaminan sosial. Yang kedua ada faktor fisik, adalah semua hal yang menyangkut aspek jasmani dan kondisi fisik, lingkungan kerja, faktor umur kesehatan, jenis pekerjaan, waktu kerja, dan sistem pemberian istirahat. Selanjutnya ada faktor sosial, adalah segala hal yang menyangkut hubungan antara sesama karyawan, antara karyawan dengan pimpinan dan hubungan antara serikat kerjaan dan organisasi. Yang terakhir ada faktor psikologis, adalah segala hal yang menyangkut kehidupan karyawan dan mentalitas karyawan, antara lain cita-cita, pandangan hidup, minat, sikap, bakat, kemampuan, keamanan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada manfaat penilaian prestasi kerja. Yang pertama ada perbaikan prestasi kerja. Yang kedua ada penyesuaian kompensasi. Yang ketiga ada keputusan penempatan. Yang keempat ada kebutuhan latihan dan pengembangan. Yang kelima ada perencanaan dan pengembangan karir. Yang keenam, melihat
melihat ketidakakuratan informasional. Yang ketujuh ada mendeteksi kesalahan-kesalahan desain pekerjaan. Yang kedelapan ada menjamin kesempatan kerja yang adil. Yang kesembilan ada melihat tantangan-tantangan internal. Yang kesepuluh ada hasil dari penilaian prestasi kerja. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.